Oke, bayangkan akan jadi seperti apa jadinya nih jika di era Boruto ini kita diperlihatkan kembali seseorang yang menguasai teknik Dewa Petir Hiraishin itu, serta akan dijuluki layaknya Minato si kilat kuning. Nah, itu pasti akan sangat mengesankan sih. Nah, berbicara soal kilat kuning nih, sebenarnya teknik ini adalah teknik Hiraishin dari Hokage kedua yang bernama Hiraishin Giri, di mana ini adalah salah satu teknik andalan dari Tobirama yang merupakan kombinasi antara Hiraishin dengan katananya. Dengan kecepatan yang sangat tinggi itu, Tobirama akan menusuk lawannya yang bahkan pengguna Sharingan pun tidak akan mampu untuk melihat kecepatan dari gerakannya itu. Nah, selain Tobirama nih, Minato juga merupakan orang yang bisa menggunakan teknik ini, dan bahkan Minato hanya bisa mengembangkan teknik ini menjadi lebih sempurna lagi. Nah, pertanyaannya seperti apakah dan bagaimana sih metamorfosa dari Hiraishin ini sendiri, dan bagaimana pula bedanya dengan teknik Jikukan ninjutsu lainnya? Lalu apakah teknik perpindahan yang digunakan oleh Code di chapter 64 kemarin itu adalah Hiraishin? Oke, kita breakdown cerita yang mulai dari sini. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan ngebahas mengenai metamorfosa Hiraishin, Dewa Petir, dan Jikukan ninjutsu. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Disclaimer juga di sini karena cerita ini banyak teori dan asumsi, jadi bisa aja benar atau mungkin pula salah. Nah oke, Hiraishin no Jutsu. Nah, ini adalah sebuah teknik teleportasi ruang dan waktu tingkatan tinggi yang pada awalnya diciptakan oleh Nidaime Hokage Tobirama Senju. Dengan tekniknya ini, Tobirama dapat membunuh seorang Uchiha yang jelas-jelas mempunyai mata super yang dapat membaca semua pergerakan musuh-musuhnya itu hanya dengan satu kali tebasan. Dengan kombinasi segel yang dibuat oleh Tobirama, dia dapat terbang dengan kecepatan super tinggi ke sebuah objek yang dia mau. Bahkan kakaknya pun, Hashirama, mengakui akan kekalahannya jika berbicara tentang kecepatan dengan Tobirama ini. Nah, jika berbicara tentang Tobirama Senju, bukan hanya teknik Hiraishin saja yang sangat diakui, masih ada teknik seperti Kage Bunshin, Edo Tensei, atau bahkan juga teknik Gojo Kibaku Fuda. Dia itu memang mengesankan sih. Nah, sebuah teknik terlarang yang sangat mengerikan bukan hanya bagi lawannya, namun untuk penggunanya sendiri. Dan karena itulah Tobirama sendiri di masanya sangat jarang menggunakan teknik-teknik itu, karena akan sangat beresiko untuk dirinya sendiri. Pasalnya teknik ini bisa dibilang adalah sebuah teknik bom bunuh diri. Nah, saat Perang Dunia Shinobi keempat, di mana pada saat itu Tobirama sudah dibangkitkan kembali menggunakan teknik Kuchiyose Edo Tensei-nya itu, dia diperlihatkan menggunakan teknik ini untuk menyerang Obito yang pada saat itu sudah masuk ke mode Rikudo-nya. Tobirama menggunakan tubuh sebagai media kertas peledak yang kemudian akan diproduksi secara beruntun dan akan meledak dalam jarak dekat dengan kecepatan yang masif. Nah, ledakan super besar dari teknik Gojo Kibaku Fuda ini akan berfokus kepada satu titik yang tentu akan membuat targetnya mengalami luka yang sangat fatal. Oke, selain Tobirama, ada satu nama lagi yang khas jika bicara mengenai teknik Dewa Petir Hiraishin ini. Ya, dialah Yondaime Hokage Minato Namikaze. Bukan hanya dapat menguasai teknik Hiraishin ini, tapi Minato juga mempunyai teknik ini sendiri. Dan bahkan mungkin orang banyak mengira jika teknik ini adalah teknik yang diciptakan oleh Minato. Hiraishin membutuhkan sebuah segel khusus yang diletakkan di sebuah objek atau benda, di mana itu akan digunakan untuk menandai lokasi atau tujuan dari pengguna Hiraishin itu sendiri. Dan kasus Minato, ia menanamkan segel itu di kunainya yang sangat khas dengan bentuknya mirip garpu itu. Nah, selain itu Minato juga mengatakan jika kunai itu sedikit lebih berat dibandingkan dengan kunai biasanya. Bukan hanya ke benda umum nih, segel dari Hiraishin ini juga bisa ditanamkan ke tubuh manusia seperti yang dilakukan oleh Minato ke Kushina. Dengan begitu, Minato bisa datang ke tempat Kushina kapanpun dia mau. Nah, Minato sendiri dengan tekniknya Hiraishin ini adalah salah satu orang yang sangat berpengaruh di Perang Dunia Shinobi ketiga dan juga keempat. Di Perang Dunia Shinobi ketiga, kemenangan kuno atas Iwagakure tidak akan terjadi jika bukan karena Minato yang pada saat itu berteleport ke sana kemari ke belakang garis pertahanan Iwagakure dan membunuh shinobi dari Iwagakure itu. Menakjubkan sih. Pada saat itu Minato berteleport secara acak berbagai lokasi sehingga musuh akan sangat sulit untuk memprediksi di mana selanjutnya Minato akan datang. Nah, sementara itu di Perang Dunia Shinobi keempat, Minato juga sangat berjasa bukan karena hanya sekali, bahkan berkali-kali menyelamatkan pasukan aliansi Shinobi yang sedang dalam bahaya pada saat itu. Salah satunya dan paling fenomenalnya adalah ketika dia dengan Hiraishin-nya itu memindahkan ratusan pasukan aliansi Shinobi yang pada saat itu dikurung oleh Obito dalam sebuah kekai, yang kemudian akan dilenyapkan menggunakan bom biju itu sendiri. Nah, meskipun nih Hiraishin ini lebih sering dibandingkan dan disamakan dengan Shunshin no Jutsu, namun pada prinsipnya Hiraishin ini malah lebih mirip dengan teknik pemanggil Kuchiyose no Jutsu.
dimana keduanya sama-sama berkisar tentang manipulasi ruang dan waktu, bukan gerakan yang cepat seperti Sunshin no Jutsu. Namun bedanya dengan Kuchiyose Hiraishin ini mengirimkan penggunanya itu sendiri ke suatu tempat, bukan membawa sesuatu ke penggunanya. Nah, bukan hanya berpindah ke kunai atau objek yang dalam keadaan diam, namun Minato itu meningkatkan level Hiraishin ini sehingga dia dapat lebih berpindah ke kunainya itu dalam keadaan bergerak sekalipun. Nah, tentunya ini akan lebih sulit untuk dilakukan karena membutuhkan tingkat konsentrasi yang tinggi dan juga timing yang tepat pada saat berpindah. Ngomongin soal kilat kuning sebentar nih, Naruto pun sekilas mampu menggunakan hal tersebut pada saat itu, tepatnya pada saat Naruto berada di mode Kyuubi-nya itu. Bahkan Kakashi saja shock saat melihat Naruto menggunakan mode Kyuubi-nya untuk pertama kalinya itu, dan Kakashi mengatakan jika Naruto sangat mirip dengan ayahnya di mode Kurama-nya dulu. Nah, bukan cuma penampilan aja nih yang buat Naruto juga cocok jika dibandingkan kilat kuning, pasalnya kecepatan Naruto pun juga tidak bisa dianggap remeh tuh. Ya, walaupun tidak secepat teleportasi Hiraishin, namun kecepatan Naruto berada jauh di atas keberadaan shinobi yang berada di level Kage saat itu. Di perang dunia shinobi keempat, Raikage ketiga bahkan dengan kecepatan yang seperti itu pun mengakui kecepatan dari Naruto dan mengingat ayahnya itu. Nah, selain itu, lihat aja bagaimana gilanya kecepatan Naruto pada saat adu lari dengan Sasuke di pertarungannya melawan Momoshiki itu. Atau di saat Naruto berlari mengejar dan menghentikan kereta demi menangkap bos dari komplotan Byakuya itu. Nah, tapi sangat disayangkan nih karena Kurama saat ini sudah tidak bersama dengan Naruto lagi, jadi Naruto juga sudah tidak dapat menggunakan kemampuan itu lagi. Oke, pertanyaannya, kenapa teknik ini begitu istimewa? Apa yang membedakan dengan teknik Jikukan yang lainnya? Ya, Jikukan ninjutsu atau teknik ninja ruang dan waktu sendiri adalah istilah untuk teknik-teknik yang memungkinkan penggunanya untuk dapat memanipulasi rangkaian ruang dan waktu. Dengan memanipulasi titik ruang waktu tertentu, pengguna Jikukan ninjutsu itu dapat berpindah atau bahkan memindahkan apapun yang sudah ditargetkan ke dalam sebuah dimensi kehampaan. Dan ini akan diteleport ke lokasi yang lain. Dan tentu pula nih, Hiraishin no Jutsu adalah teknik dari satu Jikukan ninjutsu lainnya. Selain itu ada juga teknik seperti Amino Tejikara, teknik spesial dari mata Tomoe Rinnegan Sasuke, dimana kita tahu Amino Tejikara dan Yomutsu Hirasaka, jutsu ruang dan waktu ini milik nenek moyang shinobi yaitu Kaguya Otsutsuki, dan dia bisa menggunakan keduanya. Serta Kamui milik Obito Uchiha yang memungkinkan penggunanya yang dapat masuk ke dimensi khusus miliknya sendiri. Jadi, apa yang membuat Hiraishin ini begitu spesial di antara jutsu-jutsu ruang waktu yang lainnya itu? Nah, ada beberapa yang membuat Hiraishin ini begitu spesial dari jutsu ruang dan waktu yang lainnya, guys. Yang pertama, Hiraishin ini bisa dikuasai oleh semua shinobi tanpa harus ada keistimewaan tertentu atau tidak harus berasal dari klan tertentu. Contoh Kamui atau Amino Tejikara yang mengharuskan pengguna dari teknik harus mempunyai mata Sharingan untuk Kamui dan juga Rinnegan untuk Amino Tejikara, yang tentu itu hanya dimiliki oleh klan Uchiha saja dan tentunya harus memiliki mata Rinnegan dari Otsutsuki. Yang kedua, pemakaian cakra dari teknik Hiraishin ini tidaklah sebesar teknik ruang waktu yang lainnya. Jadi penggunanya bisa dengan leluasa menggunakan teknik ini, dan ini tidak seperti teknik ruang waktu yang lainnya yang mengharuskan penggunanya untuk mengeluarkan cakra yang sangat besar untuk dapat menggunakannya. Dan yang terakhir nih, Hiraishin ini lebih efektif untuk menyerang lawan dibandingkan dengan teknik Jikukan lainnya. Pasalnya pengguna Hiraishin bisa menggunakan dengan leluasa karena tidak membutuhkan cakra yang begitu besar. Namun sayangnya nih, Jikukan ninjutsu di era Boruto ini sudah mulai kehilangan pamornya, terlebih lagi setelah Sasuke harus kehilangan mata Rinnegan sendiri, yaitu dia sekarang sudah tidak bisa menggunakan Jikukan ninjutsu Amino Tejikara. Nah, tapi mungkin setelah Boruto dapat mengendalikan karmanya itu, Jikukan ninjutsu itu akan kembali menjadi teknik yang sering diperlihatkan di era Boruto ini sendiri. Karena seperti yang kita tahu nih, jika dengan karma dan kekuatan dari bangsa Dewa Otsutsuki itu, Boruto bisa membuat sebuah portal ke dimensi lain. Dan baru-baru ini pun di chapter 64 kemarin itu pula diperlihatkan bagaimana Code yang bisa berpindah tempat melalui tanda cakaranya itu. Jadi akankah Jikukan ninjutsu di era Boruto ini sudah sepenuhnya digantikan oleh karma? Gimana bro pendapat kalian? So guys, itulah tadi breakdown kita mengenai metamorfosa Hiraishin, teknik terbang Dewa Petir, dan Jikukan ninjutsu. Jangan lupa share di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga cerita itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and will be come back.